Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kembali lagi dengan saya Risma Sari di mata kuliah Auditing 1. Kita memasuki pertemuan keempat. Izin saya share screen. Tunggu sebentar ya teman-teman ya. Oke, baik. Di pertemuan keempat ini kita akan membahas yang namanya adalah auditing, laporan audit ya. Kalau di pertemuan ke satu kita sudah membahas prosesnya, standar etika sampai dengan yang kemarin terakhir itu sampai dengan laporan audit apa saja opini-opini audit apa saja yang dikeluarkan oleh auditor ya. Sekarang kita membahas masalah laporan audit. Kita awali dengan standar laporan audit terlebih dahulu ya. AICPA ini menetapkan standar audit baku untuk pelaporan audit. Jadi, pelaporan audit itu sudah ada standarnya yang ada di ICE. Nah, IAI itu menetapkan standar baku untuk laporan audit. Nah, IAI juga menetapkan standar baku. Masing-masing auditor diberi kesempatan untuk mengubah sedikit kata-kata ataupun penyajian, tetapi artinya itu harus sama. Jadi, mengenai pendapat yang atau opini yang akan diberikan oleh auditor itu sudah ada template-nya, sudah ada standarnya. Namun teman-teman audit ini bisa mengubah nih sedikit kata-katanya atau penyajiannya, tapi artinya itu tetap harus sama, tidak boleh meleset dari template dari ACPA ataupun IAI dalam menerapkan standar bakunya seperti apa. Yang pertama kita membahas dulu laporan audit wajar tanpa pengecualian atau eh, WTP ya. Berisi 7 bagian. Apa saja? Yang pertama adalah judul laporannya. Nah, ini judul laporannya. Yang kedua, judul laporannya ini harus mengandung kata-kata independensi ya. Jadi sekali lagi kenapa dari kemarin itu Bu Risma selalu menggarisbawahi bahwa kata-kata independensi di dalam auditor itu sangat berpengaruh dan sangat penting. Nah, misal judulnya gini, laporan audit independen atau pendapat akuntan independen. Nah, di sini terlihat bahwa adalah bentuk meyakinkan para klien atau para pemakai bahwa laporan audit ini dalam segala aspek yang dilaksanakan tidak memihak siapapun, tidak memihak departemen manapun. Jadi harus ada kata-kata laporan audit independen, harus ada pendapat akuntan independen, harus ada kata-kata independen ya. Alamat laporan audit nih harus ada. Alamat ini ditujukan untuk Dewan Redaksi dan para pemegang saham. Nah, tadi kenapa sih teman-teman auditor itu tidak boleh mengaudit eh, organisasi yang di mana dia memiliki atau menduduki sebagai komisaris atau pemegang saham. Nah, kan nggak mungkin kan ya, misal kita membuat laporan audit dari kita sendiri, lalu untuk kita sendiri, itu akan menimbulkan benturan kepentingan ya. Padahal audit itu harus independen. Nah, di sini ditujukannya untuk Dewan Redaksi dan para pemegang saham. Lanjutnya, paragraf pendahuluan. Nih, pernyataan bahwa KAP telah melakukan audit dan pernyataan dibuat untuk membedakan laporan audit dari laporan kompilasi atau laporan review. Nah, ini ya.
Yang kedua adalah menyatakan bahwa laporan keuangan telah diaudit secara periode sesuai dengan tanggal neraca dan laporannya. Misal di sini neraca, laba ruginya, laporan perubahan ekuitasnya, arus kasnya. Nah, ini harus telah diaudit jelas tanggal neracanya seperti apa. Nah, yang ketiga adalah harus menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Di sini adalah tanggung jawab manajemen terkait dengan prinsip-prinsip akuntansi menjadi tanggung jawab manajemen. Dan auditor atau teman-teman sebagai auditor ini di sini hanya memberikan pendapatnya saja ya, pendapat atas laporan keuangan yang telah diaudit. Selanjutnya yakni paragraf ruang lingkup. Nah, di dalam paragraf ruang lingkup ini merupakan pernyataan faktual tentang apa yang dilakukan auditor dalam proses audit. Itu seperti apa? Ada pernyataan auditor bahwa audit telah melaksanakan audit sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Itu harus ada di paragraf ruang lingkup. Audit dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai, di mana audit ini memberikan kepastian yang tinggi, tetapi bukan suatu jaminan. Itu harus ada kalimat yang artinya seperti itu di paragraf ruang lingkup bahwa laporan keuangan ini bebas dari salah saji, ya. Itu harus ada. Auditor yakin bahwa bukti yang dikumpulkan itu sudah memadai guna menyatakan pendapat auditor. Nah, ini ada di ruang paragraf ruang lingkup ya, mengenai pernyataan audit yang dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum seperti apa, lalu audit ini dirancang oleh memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangannya bebas dari salah saji, dan yang terakhir adanya bukti bahwa audit dikumpulkan untuk memadai memadai guna pernyataan pendapat. Terus yang kelima adalah paragraf pendapat. Apa sih isi dari paragraf pendapat ini? Nah, nah ini yang paling penting adalah di paragraf pendapat. Di paragraf pendapat ini menyatakan kesimpulan auditor yang berdasarkan hasil audit. Nah, frasa menurut pendapat dapat menunjukkan bahwa memungkinkan ada beberapa resiko informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan. Itu sangat penting ya teman-teman ya, dalam paragraf pendapat. Yang keenam, nama KP. Nah, auditor itu nggak bisa nih, kita audit independen, kita mau mengaudit suatu klien, tapi kita eh, tidak ada naungan dari KAP mana. Nah, itu tidak sah. Teman-teman auditor harus ikut dengan KAP karena nanti di kop surat dan macam-macam itu ada nama KAP-nya ya. Misal menunjukkan nama KAP yang melaksanakan audit, misal KAP Giar dan rekanan atau apa itu harus ada menyertakan kop surat secara resmi. Dan pasti kalau misal di track atau dicek di Kementerian Keuangan, KAP tersebut sudah dan terdaftar ya. Tanggal laporan audit. Nah, tanggal laporan audit ini juga perlu. Tanggal laporan audit ini menunjukkan tanggal auditor dalam menyelesaikan dari prosedur audit di lokasi pemeriksaan. Misal dia tanggal terakhir dan tanggung jawab auditor untuk mereview atas peristiwa setelah tanggal neraca. Nah, ini ya, ini adalah penting juga tanggal laporan auditnya. Laporan audit standar tanpa pengecualian. Nah, tadi kan eh, laporan audit standar tanpa pengecualian, WTP wajar tanpa pengecualian. Semua laporan itu sudah termasuk laporan keuangan yang pertama. Ketiga standar umum audit sudah dipatuhi ya, tadi ya kita sudah membahas tiga standar audit itu sudah harus dipatuhi juga oleh auditor dalam melakukan penugasannya.
Lalu ada bukti audit sudah cukup dan memadai, telah terkumpul, dan ketiga standar pekerjaan lapangan telah dipenuhi. Nah, itu juga penting. Keempat, bukti audit sudah cukup dan memadai telah terkumpul, dan ketiga standar pekerjaan lapangan telah. Kelima, tidak ada situasi di mana situasi tersebut membuat seorang auditor merasa perlu mendapatkan titik jelas atau dia seorang auditor itu harus memotif kata-katanya dalam laporan audit. Berarti itu eh, tidak ada situasi seperti itu ya. Kategori laporan audit. Nih, nih, teman-teman bisa lihat di layar ada 4 kategori laporan audit yang di pertemuan sebelumnya juga sudah saya singgung ya. WTP wajar tanpa pengembalian. Berarti kondisi yang tadi, kondisi 5 kondisi tadi itu sudah terpenuhi. Yang kedua wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas atau modifikasi perkataan. Nah, di sini audit telah dilaksanakan, tetapi auditor yakin bahwa penting atau wajib pajak memberikan informasi tambahan. Nah, itu perlu dicantumkan di dalam opini audit dalam laporan audit ya. Yang ketiga adalah dengan pengecualian. Nah, kalau wajar dengan pengecualian, berarti apa? Laporan yang disajikan itu wajar, tapi ruang lingkup audit itu dibatasi, baik dibatasi secara materialnya, dibatasi secara prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan tidak diikuti saat pembuatan laporan keuangan. Jadi ketika ada perusahaan yang di mana dia eh, si auditor dari perusahaan tersebut memunculkan laporan wajar dengan pengecualian, nah berarti artinya manajemen dari perusahaan tersebut membuat laporan keuangan yang tidak didasari dalam prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, ini juga berbahaya juga ya, dua dan wajar dan pengecualian, dan yang terakhir adalah tidak wajar atau menolak memberikan pendapat. Case-nya adalah dalam auditor menolak atau tidak memberikan pendapat, berarti laporan keuangan ini dibuat tidak wajar, sehingga Pak Auditor tidak memberikan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Nah, itu adalah hak dari auditor. Ya. Sebagai seorang yang independen, berarti adalah hak dari auditor dalam melakukan penolakan, dalam memberikan pendapat atau opininya di laporan auditnya. Ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan, yakni laporan gabungan tentang laporan keuangan dan pengendalian internal atas laporan keuangan. Menurut Seksi 404 Serbanes Oxel Act. Di pertemuan kedua sudah saya bahas mengenai Serbanes ya, di mana bab 1 Section 401 itu dituliskan bahwa mewajibkan auditor publik untuk menegaskan laporan manajemen mengenai efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Itu diwajibkan. Bab 1. Standar 2 PCOEB ini juga menyatakan bahwa teman-teman auditor itu boleh memilih untuk menerbitkan secara langsung ataupun secara gabungan. Nah, atau gambarnya terpisah. Apa sih PCAE itu? Dia adalah the Public Company Accounting Oversight Board. Nah, jadi ini adalah lembaga yang menaungi ya, eh, bagaimana sih auditor dapat menerbitkan laporan keuangan baik gabungan maupun secara terpisah. Ya. Laporan audit tanpa pengecualian. Nah, di sini dengan paragraf penjelas atau modifikasi kata-kata. Ini kita sudah membahas laporan audit wajar tanpa pengecualian. Kalau ini wajar WTP dengan paragraf penjelas. Nah, beda lagi ada 4 ya tadi ya teman-teman ya, jangan lupa ya. Wajar tanpa pengecualian. Yang kedua wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas. Nah, laporan audit WTP dengan paragraf penjelas ini akan dilaksanakan sesuai dengan kriteria audit yang lengkap, di mana hasilnya ini laporan keuangan itu disajikan secara wajar, ya, tapi auditor ini merasa bahwa perlu adanya informasi tambahan yang
harus diberikan oleh pihak klien sehingga auditor memilih opini menggunakan wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Nah, itu sah ya hukumnya ya. Penyebab paling penting dari penambahan paragraf penjelas. Nah, kenapa sih kalau tadi yang wajar tanpa pengecualian itu kan sudah bagus, sudah tersusun bagus, laporan keuangan sudah disajikan secara prinsip akuntansi berbasis umum, lalu standar-standar akuntansinya dijalankan dengan bagus, bukti-bukti pendukungnya juga ada. Lah ini kenapa kalau di yang opini kedua dia WTP tapi kok pakai paragraf penjelas? Nah, ini alasannya ya. Yang pertama, tidak ada konsistensi dari pelaksanaan prinsip akuntansi yang berbasis berlaku umum. Tadi, seperti yang Bu Risma jelaskan bahwa ketika melakukan pembuatan laporan keuangan, teman-teman dari pihak manajemen itu tidak menggunakan pagu yang konsisten. Misal tahun 2001 dia menggunakan saldo menurun untuk penyusutannya, 2002 dia menggunakan garis lurus, terus dia menggunakan garis lurus lagi, terus menggunakan saldo menurun lagi. Jadi tidak ada inkonsistensi dalam pelaksanaan prinsip akuntansi yang berlaku umumnya. Atau setiap tahun dia melakukan pencatatan persediaan berbeda. Tahun pertama dia menggunakan pencatatan perpetual. Tahun kedua dia menggunakan pencatatan fisik. Nah, itu akan sangat menyulitkan untuk pihak auditor dalam menelusur dari bukti-bukti auditnya. Nah, itu tidak ada inkonsistensi dalam pelaksanaan prinsip-prinsip yang berlaku umum. Adanya yang kedua yakni keraguan yang substansial mengenai going concern. Nah, ini juga penting ya. Ketiga, penekanan pada suatu hal. Nah, ini juga bisa memberikan membuat auditor memberikan tambahan paragraf penjelas di dalam laporan audit yang disajikan. Auditor setuju dengan penyimpangan dari prinsip akuntansi. Nah, ini juga perlu teman-teman auditor juga perlu menambahkan paragraf penjelas ketika memilih BTP dengan atau paragraf penjelas. Laporan melibatkan auditor lain. Jadi ada auditor dan auditor. Jadi ada keterlibatan dua auditor dalam satu klien. Nah, itu juga si auditor itu harus menulis, oh ternyata ada auditor lain dalam melibatkan auditor lain di dalam mengaudit laporan keuangan ini. Itu sangat berpengaruh ya teman-teman ya. Nah, kondisi perlu mempertimbangkan atau mencantumkan paragraf penekanan suatu hal. Nih, suatu ketidakpastian yang berhubungan dengan hasil, di mana di masa depan atas perkara litigasi atau penyelesaian di pengadilan yang tidak biasa atau tindakan yang dilakukan oleh regulator. Nah, penerapan dini atau jika diizinkan ya teman-teman atas suatu standar akuntansi baru. Contohnya, misal ada surat pernyataan akuntansi keuangan yang baru. Itu dia mungkin akan memiliki dampak eh, pervasif terhadap laporan keuangan sebelumnya, sebelum tanggal efektif berlakunya. Nah, itu juga bisa perlu dipertimbangkan menekankan pada suatu hal. Contohnya, ada lagi, ada bencana besar yang berdampak atau masih berlanjut, yang mempunyai dampak signifikan terhadap posisi keuangan entitas. Itu juga perlu auditor cantumkan pada saat membuat opini audit. Tidak ada aplikasi yang konsisten dari JEP. Apabila ada perubahan material antara prinsip akuntansi yang sama dengan prinsip akuntansi yang baru, ini teman-teman harus menambahkan paragraf yang jelas setelah paragraf pendapat dan yang membahas perubahan tersebut ini mengarah pada catatan kaki ya. Nah, ini bisa mengarah pada catatan kakinya. Nah, konsistensi versus fragilitas. Ini teman-teman auditor harus mampu membedakan antara perubahan yang mempengaruhi konsistensi dengan perubahan yang mempengaruhi komparabilitas. Nah, ini
eh, tulisma buat warna merah biar teman-teman bisa memahami ya bahwa ada konsistensi dan komparabilitas. Nih ya, misal Vivo ke Livo ya untuk metode persediaannya. Lalu ada penambahan perusahaan baru dalam laporan gabungan. Nah, itu juga tidak konsisten. Ada koreksi kesalahan melibatkan prinsip akuntansi dari prinsip yang tidak umum ke prinsip yang berlaku. Ini juga sangat mempengaruhi dari inkonsistensi. Perubahan yang mempengaruhi komparabilitas tetapi tidak mempengaruhi inkonsistensi itu bisa kita lihat pada saat perubahan estimasi. Nah, contohnya misalnya ada umur manfaat aktiva untuk tujuan penyusutan ya tadi yang seperti saya katakan bahwa komparabilitasnya tidak mempengaruhi konsistensi ya. Terus koreksi kesalahan yang tidak mempengaruhi prinsip akuntansi itu juga perubahan yang mempengaruhi komparabilitas tapi tidak mempengaruhi konsistensinya. Variasi format dalam penyajian laporan keuangan. Ada yang vertikal, ada yang huruf T. Dalam laporan keuangan itu tidak mempengaruhi komparabilitas, mempengaruhi kompatibilitas, tapi tidak mempengaruhi konsistensi dalam laporan keuangan itu sendiri. Yang terakhir adalah perubahan yang terjadi akibat atau adanya transaksi atau peristiwa yang sangat berbeda. Nah, itu juga mempengaruhi komparabilitas, tetapi tidak mempengaruhi bentuk konsistensi itu sendiri. Keraguan yang besar tentang going concern. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan going concern ini biasanya ada kerugian operasi atau kekurangan modal kerja yang berulang dan signifikan. Jadi setiap tahun atau setiap tahun anggaran atau setiap periode semester akuntansinya itu kenapa perusahaan itu mengalami kekurangan modal kerja. Nah, itu setelah dianalisa itu efek selalu berulang dan signifikan. Berarti ini ada keraguan tentang going concern dari suatu entitas itu sendiri. Ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajiban ketika jatuh tempo. Nah, ini ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya ketika jatuh tempo itu berarti apa? Pengaruh yang besar terhadap going concern dari suatu perusahaan. Kehilangan pelanggan utama berarti going concern-nya eh, terjadi bencana dan tidak diasuransikan. Nah, itu juga mempengaruhi going concern-nya. Pengadilan, perundang-undangan, atau hal serupa lainnya yang sudah terjadi dan dapat membahayakan kemampuan dari si perusahaan untuk beroperasi. Ini juga mempengaruhi going concern ya tentunya ya dalam eh, keraguan. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan setelah kita membahas beberapa mengenai tadi ya terkait dari standar laporan audit hingga sampai dengan perubahan yang mempengaruhi komparabilitas tetapi tidak mempengaruhi konsistensi. Baik, ini saya akan lanjutkan. Nah, di sini auditor menyetujui penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum. Di peraturan 203 ACPA, ini akan dia menyatakan bahwa di situasi yang tidak biasa, penyimpangan prinsip yang berlaku umum tidak perlu diberi penjelas. Nah, ini perlu teman-teman garis bawahi juga di peraturan nomor 203 AICPA. Namun, auditor harus yakin dan memberikan penjelasan dalam beberapa paragraf terpisah dari laporan audit. Berarti teman-teman auditor tidak boleh menggabungkan laporan dalam penjelasan tersebut dalam paragraf yang sama dengan paragraf audit. Jelaskan di paragraf terpisah. Ya, penekanan pada suatu masalah. Contohnya, informasi penjelas di mana auditor ini melaporkan penekanan pada suatu masalah. Adanya transaksi dengan pihak terkait yang nilainya besar, lalu peristiwa penting yang terjadi setelah tanggal neraca. Nah, itu menekankan pada suatu masalah,
Lalu uraian tentang masalah akuntansi yang mempengaruhi komparabilitas laporan keuangan tahun sebelumnya ataupun tahun sesudahnya. Nah, keempat adalah ketidakpastian material yang diungkapkan dalam catatan kaki. Ini adalah penekanan pada suatu masalah. Misal contoh peristiwanya ini ada empat. Laporan yang melibatkan auditor lain, apa saja? Nah, terjadi apabila klien memiliki cabang atau divisi yang tersebar letaknya, maka kantor akuntan publik utama mempunyai alternatif. Apa saja? Yang pertama, tidak memberikan referensi dalam laporan audit, ya. Memberikan referensi dalam laporan audit. Hanya alternatif ini yang memberikan laporan audit wajar tanpa pengecualian dengan modifikasi kata-kata. Berarti boleh. Cuman WTP dan WTP dengan modifikasi kata-kata hanya itu saja. Yang lain penolakan atau tidak memberikan pendapat itu tidak boleh diberikan, ya. Mengeluarkan pendapat wajar tanpa pengecualian. Nah, ini berarti boleh. Seperti ini ya, terjadi apabila klien memiliki cabang atau divisi yang tersebar. Penyimpangan dari laporan audit wajar tanpa pengecualian. Ini ada ya, BTP, penyimpangan dari laporan audit wajar tanpa pengecualian. Dalam laporan audit yang menyimpang dari laporan audit wajar tanpa pengecualian, ada ya tiga hal yang dibahas. Yang pertama adalah kondisi yang memerlukan penyimpangan dari pendapat wajar tanpa pengecualian. Jenis pendapatnya selain wajar dan materialitas. Nah, ketiga kondisi ini memerlukan penyimpangan. Yang pertama tadi ruang auditornya dibatasi, laporan akuntansinya tidak sesuai dengan GAAP, atau auditor tidak independen. Nah, ini adalah kondisi yang memerlukan penyimpangan. Apabila salah satu dari ketiga kondisi tersebut ada penyimpangan, maka di sini dapat pendapat selain dari wajar tanpa pengecualian harus diterbitkan. Nah, pendapat wajar dengan pengecualian ini, auditor ini nantinya akan menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan secara wajar. Pengecualian atas ruang lingkup karena auditor tidak mengumpulkan bukti yang disyaratkan dalam syarat auditing. Nah, ini akan mengakibatkan pendapat dari audit maupun pengecualian atas pendapatnya saja. Nah, ini adalah salah satu dari ketiga kondisi penyimpangan. Yang kedua adalah pendapatnya tidak wajar. Nah, si auditor ini yakin bahwa dari keseluruhan laporan keuangan itu mengandung salah saji material yang menyesatkan dan auditor telah melakukan investigasi yang mendalam bahwa tidak ada sesuai dengan prinsip. Nah, teman-teman auditor juga tidak bisa langsung memberikan opini pendapat tidak wajar tanpa teman-teman auditor melakukan investigasi pada kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi berbasis umum. Yang terakhir adalah menolak memberikan pendapat. Nah, dalam kondisi seperti ini, auditor tidak meyakinkan dirinya bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar. Tadi ya, auditornya tidak independen, ada batasan ruang lingkup, laporan keuangannya tidak sesuai dengan baku. Materialitas. Nah, materialitas itu adalah pertimbangan penting di dalam menentukan jenis laporan yang tepat untuk diterbitkan dalam situasi tertentu. Nah, tingkat materialitas ini bisa kita lihat dari salah saji yang dikatakan material, material. Nah, apabila pengetahuan akan salah saji tersebut mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, berarti salah saji tersebut mempengaruhi tingkat dari materialitas laporan auditor, ya. Tingkat materialitas ini digunakan untuk menentukan jenis pendapat yang akan diterbitkan. Jadi, pendapat apa saja yang akan diterbitkan, seperti itu ya. Apabila jumlahnya tidak material, maka tidak mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Berarti bisa menggunakan pendapat wajar tanpa pengecualian tentunya ya. Nah, jumlah materialnya tetapi tidak memperburuk laporan keuangan secara keseluruhan.
Berarti di sini artinya laporan salah satu dalam laporan keuangan ini akan mempengaruhi keputusan laporan keuangan secara keseluruhan dengan wajar dan masih berguna. Nah, ini juga penting. Jumlahnya sangat material sehingga laporan keuangan secara keseluruhan itu diragukan. Nah, di sini teman-teman auditor boleh menolak memberikan pendapat atau opini. Nih, keputusan materialitas. Di sini memang tidak ada pedomannya ya, yang sederhana atau didefinisikan dengan jelas kapan suatu hal itu dianggap material, material atau sangat material gitu. Evaluasinya tergantung pada situasi. Nah, ini bisa kita lihat kalau kondisi perusahaannya itu non-GAAP atau jumlah dolar dibandingkan dengan dasar tertentu atau kondisi pembatasan ruang lingkup. Nah, itu bisa tergantung dari evaluasi dan situasinya. Itu ya. Jadi, di pertemuan keempat ini kita sudah mempelajari mengenai laporan audit. Jadi dari awal laporan audit itu harus ada apa saja, judul laporannya, alamat laporan auditnya, paragraf pendahuluannya, paragraf ruang lingkupnya, nama KAP-nya apa, tanggal laporan auditnya berapa, itu harus ada. Dan tiga standar audit itu sudah dipatuhi dalam melaksanakan audit sehingga nanti dapat memunculkan opini-opini audit dalam laporan auditornya. Baik, teman-teman, untuk sesi keempat ini saya akhiri, saya cukupkan. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa konfirmasi ke saya dalam di WA grup maupun terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.